Nah, tadi sudah disinggung juga nih mengenai grade. Nah, ini kalau saya mengambil gambar, ada gambar tahu. Ya, kalau disampaikan tahu, tapi jangan ngomong di depan pasien. Kita telepon dokter, dok, ini pasiennya mengalami disfungsi ereksi seperti tahu. Wah, langsung pasiennya merasa ciut gitu ya, langsung dia menunduk dan nggak jadi beli obat malah, atau mungkin dia tidak mau melakukan terapi lagi. Jadi pada saat kita bicara dengan dokter, biasakan kita berkomunikasi dengan dokter dengan bahasa yang hanya diketahui oleh dokter maupun apoteker. Jadi tidak menggunakan bahasa yang terlalu vulgar atau diketahui oleh pasien. Nah, tahu ini disebut dengan kategori 1, dia tadi mempunyai ukurannya cukup besar tapi tidak keras, tidak bisa melakukan penetrasi. Kalau gambarnya pisang atau grade 2, dia cukup hard ya, tapi tidak cukup keras untuk melakukan penetrasi. Nah, ini ada juga gambar yang ketiga, yaitu pisang dengan kulitnya, dia hard, tapi not complete hard. Tidak perfect gitu ya hardnya. Nah, yang paling jos adalah 4, yaitu mentimun, keras, rigid, sempurna pada saat penetrasi ya. Nah, selain alat bantu ini, kalau memang teman-teman nanti di pelayanan farmasi tidak mempunyai alat bantu ini, tidak perlu menyiapkan tahu beneran atau pisang beneran atau gambar-gambar harus ke pasar mencari, nggak perlu. Jadi nanti ada, saya tunjukin nanti di slide berikutnya ya, cukup nanti pasien pada saat kita komunikasi seberapa besar atau seberapa parah nih kondisi disfungsi ereksi, dia cukup dengan menunjuk atau mencet tombol. Nah, ini ada questionnaire. Questionnaire cukup mudah karena hanya terdiri dari 5 pertanyaan. Nah, dari questionnaire ini pasien menjawab, diusahakan pada saat menyampaikan questionnaire ini jangan langsung ujuk-ujuk, nih Pak, tolong diisi, tidak seperti itu. Tetapi kita ada upload dulu, informasi dulu, pendahuluan dulu, sehingga pasien nyaman mengisi dan menceritakan atau menuliskan sesuai dengan kondisi pada saat dia berhubungan seksual dengan istrinya ya, bukan dengan yang lainnya. Karena ada pasien yang pernah datang ke saya, tapi kalau dengan orang lain saya tidak mengalami impotensi, tidak mengalami disfungsi ereksi, tapi kalau dengan istri saya mengalami disfungsi ereksi, menurut ibu saya perlu obat nggak? Nah, ini pertanyaan yang terjadi. Jadi memang faktor pemicu untuk ereksi itu banyak sekali. Salah satunya adalah rangsangan. Dikasih obat kayak apapun, kalau dia tidak ada rangsangan atau tidak terangsang, karena mungkin pada saat tidur istrinya bau bawang, atau mungkin istrinya ngomel-ngomel terus cepetan udah begini mau tidurnya dan sebagainya. Nah, ini bagaimana mau berdiri dengan seperti kayak ketimun ya, kalau misalnya suasananya sedemikian tertekan gitu ya. Jadi rangsangan ini penting, dan pastikan bahwa yang memberikan rangsangan itu juga dalam keadaan yang enjoy, relax, menikmati hubungan dengan sama-sama suka, bukan yang satunya terpaksa, yang satunya ngebet. Nah, ini tidak akan terjadi hubungan yang menyenangkan. Jadi, nah kuesioner ini tinggal di checklist. Nanti misalnya nih, kuesioner yang pertama, bagaimana kepercayaan diri Bapak dalam mencapai dan mempertahankan ereksi? Kalau si pasiennya jawab, saya sangat percaya diri, berarti dia tulis angka 5. Ya, tapi kalau dia, aduh saya nggak percaya diri nih, berarti dia tulis angka 1. Terus kemudian sampai kuesioner kelima, misalnya, ketika Bapak mencoba bersenggama, seberapa sering sih aktivitas tersebut dapat memuaskan Bapak? Kalau dia jawab, aduh hampir tidak pernah puas, berarti dia tulis angka 1. Tapi kalau dia bilang, wow, saya selalu puas, berarti angka 5. Nah, hasil kuesioner ini kita jumlahkan, kita jadi tahu si pasien itu masuk kategori yang mana. Kalau 22 sampai 25 berarti tidak terjadi disfungsi ereksi. Nah, perlu dipahami bahwa pada saat mengisi kuesioner ini, pasien